Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 541. Masuk. Dia baru saja menerobos tahap transformasi kristal dan menantang daftar asal bumi. Dia akan berada di peringkat 600 teratas. Kesulitannya jauh lebih tinggi. Bahkan jika itu adalah Chen Tianqi atau Zhang Ran, yang merupakan orang jenius yang mengerikan, masih mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Mereka tidak memilih untuk menantang tahap transformasi kristal level 2 pertama. Selain 6 tuan, ada murid-murid dari kekuatan besar lainnya atau pembudidaya nakal. Mereka jauh lebih rendah dari murid-murid 6 tuan. Secara alami, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit daftar asal bumi ketika mereka hanya prajurit tahap transformasi kristal entry awal. Akibatnya, sebuah pemandangan aneh muncul. Dalam daftar asal bumi, nilai terendah berada di tahap transformasi kristal tingkat ketiga. Tentu saja, ini hanyalah aturan tak terucapkan. Sekte Yuanling dan 6 penguasa tidak mengumumkannya kepada publik. Namun, meskipun itu hanya aturan yang tidak terucapkan, itu sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia dan melaksanakannya. Dan sekarang, basis kultivasi Lin Xuan hanya berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal. Perbedaan dari level 1, itu sebabnya Penatua Zhang ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Lin Xuan adalah murid dari Sekte Yuanling, dan dia juga murid langsung dari cabang Zewu. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa, dan dia pasti jauh lebih kuat dari para jenius lainnya. Penatua Zhang tidak meragukan hal ini. Namun, dia mungkin tidak bisa mencapai 600 teratas di daftar asal bumi. Lagi pula, ada juga banyak jenius mengerikan terkenal lainnya yang tidak dapat mencapai 600 besar. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar Lin Xuan tidak akan bisa mendapatkan apapun dengan menantang mereka. Meskipun basis kultivasinya sedikit lebih lemah, itu tetap tidak menjadi masalah. Pada saat ini, suara Lin Xuan terdengar sekali lagi. Itu masih tenang dan acuh tak acuh. Ekspresi Penatua Zhang membeku saat mendengar ini. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di matanya. Mungkinkah tahap transformasi kristal tingkat ke-12 Lin Xuan sudah memiliki kepercayaan diri untuk memasuki 600 teratas? Itu akan menjadi rekor baru. Tidak heran dia adalah murid dari ahli yang tak tertandingi itu. Dia juga tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Dengan cara ini, dia mungkin bisa membanggakan diri selama sisa hidupnya di masa depan. Segera, Penatua Zhang mengatakannya dengan senyuman di wajahnya. Karena rekan Lin percaya diri, ayo pergi. Hari ini, saya akan memimpin tim dan bertanggung jawab untuk melindungi rekan Lin. Dia juga ingin menyaksikannya dengan matanya sendiri. Kalau begitu aku harus merepotkan Penatua Zhang. Lin Xuan mengangguk. Setelah itu, mereka bertiga berjalan menuju menara esensi hitam bersama-sama. Pada saat ini, hanya beberapa menit setelah Lin Xuan dan Murong Xingyu memasuki pavilion elemen bumi. Di White Jade Plaza, semua seniman bela diri muda masih memperhatikan. Tatapan mereka berkumpul di pintu masuk pavilion elemen bumi, menunggu. Tidak lama kemudian, Tetua Zhang, Lin Xuan, dan Murong Xingyu keluar. Sebagian besar prajurit muda yang hadir telah berada di kota esensi bumi untuk waktu yang lama. Mungkin mereka sudah sering ke sini. Jelas bahwa Tetua Zhang ini adalah salah satu prajurit tahap Raja Bela Diri yang dikirim oleh Pavilion Sejuta Harta Karun untuk menjaga pavilion ini. Dalam keadaan normal, Tetua Panggung Raja Bela Diri Zhang ini akan menjaga pavilion ini. Dia jarang turun atau keluar. Pada saat ini, dia berjalan keluar dengan Lin Xuan dan Murong Xingyu. Ini adalah pertama kalinya. Seketika, badai dimulai. Para seniman bela diri mendiskusikannya dengan penuh semangat. Itu sangat berisik dan berisik. Saat mereka memandang Lin Xuan dan Murong Xingyu, tatapan mereka menjadi lebih hormat. Antisipasi mereka juga menjadi lebih besar. Untuk bisa membiarkan seorang raja bela diri seperti Tetua Zhang menerima mereka secara pribadi. Dia pasti bukan seorang jenius biasa. Sepertinya perubahan akan terjadi pada daftar asal bumi kali ini. Namun, dia tidak tahu level apa yang akan dia capai. Namun, bisa masuk ke dalam daftar itu sudah sangat kuat. Dia bisa dianggap jenius yang tak tertandingi, dan namanya akan menyebar ke seluruh negara bagian Dongyuan. Wajah Lin Xuan masih terlalu muda, dan jelas bahwa dia bahkan belum berusia 20 tahun. Bahkan beberapa jenius yang mengerikan mungkin tidak bisa masuk peringkat. Meskipun para pejuang menantikannya, mereka tidak yakin. Setelah itu, para seniman bela diri secara otomatis mundur ke samping, membuat jalan yang lebar. Biarkan mereka bertiga lewat. Mereka bertiga tiba di depan menara esensi hitam. Dua prajurit Void Martial Stage yang bertugas menjaga tempat itu terkejut ketika mereka melihat Tetua Zhang secara pribadi membawa anak buahnya.
Mereka buru-buru membungkuk dan menyapanya. Kalian pergilah ke sana sedikit. Hari ini, saya akan menjadi pelindung rekan Lin. Tetua Zhang melambaikan tangannya dan berkata, ketika kedua prajurit tahap bela diri Void mendengar ini, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tetua Zhang akan benar-benar melindungi seorang prajurit junior. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu selama bertahun-tahun. Mungkinkah penantang kali ini adalah orang besar, keberadaan yang mengerikan? Keduanya menganggukkan kepala dan melangkah mundur. Cara mereka memandang Lin Xuan juga dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat. Setelah mengatakan ini, Penatua Zhang berbalik dan menatap Lin Xuan dan berkata, Pastor Lin, tolong. Mari kita lihat kejeniusan mengerikan seperti apa yang dimiliki oleh murid-murid Sekte Yuanling dan cabang Zewu yang legendaris. Lin Xuan sedikit menganggukkan kepalanya. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, dia berjalan dengan acuh tak acuh ke menara esensi hitam. Baru pada saat itulah kerumunan seniman bela diri kembali ke akal sehat mereka. Itu menjadi berisik sekali lagi. Tapi kali ini, itu bahkan lebih intens, dan terlebih lagi, itu mendidih dengan gelombang suara mengguncang langit. Apa aku tidak salah dengar? Dia adalah murid dari Sekte Yuanling, dan dia berasal dari cabang Zewu. Apa-apaan ini? Jadi dia adalah murid dari Sekte Yuanling pasukan tingkat tuan? Tidak heran dia masih sangat muda dan sangat menakutkan. Tapi apa artinya menjadi murid dari cabang Zewu? Kamu bahkan tidak tahu ini? Bagaimana kamu bisa masuk ke negara bagian Dongyuan? Cabang Zewu terkenal di seluruh negara bagian Dongyuan. Itu adalah cabang utama khusus dari Sekte Yuanling. Menurut rumor yang beredar, cabang utama garis bawah tidak hanya merupakan prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi, tetapi para murid di cabang utama semuanya adalah jenius yang mengerikan. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah masuk dalam daftar asal bumi, dan bahkan para jenius yang tak tertandingi dapat masuk dalam daftar asal surga. Namun, hanya ada sedikit murid di cabang Zewu, atau mereka bisa dianggap sebagai sekte terkuat di Sekte Yuanling. Itu benar, saya pernah mendengar rumor sebelumnya, tapi saya tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Ini adalah seorang jenius yang mengerikan, dan bahkan di antara murid-murid pasukan tingkat tuan di Sekte Yuanling, jumlahnya sangat sedikit. Kali ini, saya akan dapat menyaksikan kejeniusan mengerikan seperti apa keberadaan legendaris ini. Jadi begitulah adanya. Tidak heran Penatua Zhang, sebagai ahli tingkat raja, datang ke sini secara pribadi untuk menerimanya dan melindunginya. Namun, saya tidak tahu apakah saya salah atau tidak, tapi jenius dari Sekte Yuanling itu sepertinya tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi. Dia hanya pada tahap transformasi kristal awal kan? Tidak hanya itu, saya bisa melihat bahwa dia hanya berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal. Dibandingkan dengan daftar asal bumi, garis bawahnya tampaknya lebih rendah dari level 1. Mungkin indera kita salah, mari kita tunggu dan lihat saja. Ini adalah murid yang dikabarkan dari cabang Zewu Sekte Yuanling, keberadaan yang mengerikan. Seharusnya tidak sesederhana itu. Kerumunan prajurit berdiskusi tanpa henti, dan itu penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Banyak dari mereka mengenali identitas Lin Xuan. Dia adalah seorang murid dari cabang Zewu Sekte Yuanling. Mereka hanya mendengar tentang dia melalui rumor. Sekarang mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Namun, aura yang diungkapkan Lin Xuan tampaknya tidak terlalu tinggi. Itu menyebabkan beberapa seniman bela diri muda ragu-ragu. Di luar menara esensi hitam, Tetua Zhang dan Murong Xingyu berdiri dengan tenang sambil melihat ke arah monumen duniawi tidak jauh dari sana. Cahaya redup melintas di mata mereka. Bab 542, Percobaan. Dan di sisi lain, setelah Lin Xuan melangkah ke menara esensi hitam, dia hanya merasakan kegelapan. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung, dan dia bahkan tidak bisa merasakan sekelilingnya dengan inderanya. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Penantang, silakan pilih lawan Anda, arena. Itu seperti sebuah mesin, tanpa sedikit pun emosi. Segera setelah dia selesai berbicara, di depannya, deretan nama-nama bagus muncul di kehampaan. Mereka ada di daftar asal bumi di luar. Namun, dibandingkan dengan monumen duniawi, itu jauh lebih kecil. Di sampingnya, ada sederet kata-kata kecil yang bertuliskan, padang rumput, dataran, lautan, gunung es, dan sebagainya. Ini sebenarnya memiliki kecerdasan tersendiri. Sepertinya menara esensi hitam ini juga merupakan harta karun bermutu tinggi. Mata Lin Xuan berbinar saat dia melihat informasi mengenai Void di depannya. Meskipun dia sedikit terkejut, dia sudah mendengarnya dan mengetahuinya.
Dia bisa menerimanya dengan sangat cepat. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang jelas. Target tantangan, 913, Qixing, tempat padang rumput. Begitu dia selesai berbicara, Lin Xuan hanya merasakan ruang dan waktu menjadi kacau. Di saat berikutnya, pemandangan di depannya berubah drastis. Itu berubah menjadi padang rumput tanpa batas. Itu hijau dan subur, dan udaranya segar. Wangi rerumputan juga tercium, seakan-akan mereka benar-benar datang ke padang rumput dan bukan ke menara esensi hitam. Ilusi yang sangat realistis. Tidak heran itu disebut menara esensi hitam. Lin Xuan dipuji. Setelah itu, mata Lin Xuan tertuju pada sosok ilusi yang berjarak beberapa ratus meter. Namun, meski sosok ini adalah sosok ilusi, auranya tidak lemah. Itu telah mencapai tingkat kelima dari tahap transformasi kristal. Kamu ingin menantangku, Qixing? Sebelum Lin Xuan bisa mengatakan apapun, Qixing mencibir. Tahap transformasi kristal tingkat ke-12 saja berani menantang daftar asal bumi? Benar-benar lelucon. Aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian? Sarkasme dalam kata-katanya terbukti dengan sendirinya. Dia memiliki kesombongan yang jelas di wajahnya. Ini adalah masalah umum dari banyak jenius daftar asal bumi. Mereka memandang rendah para jenius biasa. Ini benar-benar hidup seperti orang sungguhan. Lin Xuan tidak mempermasalahkan hal ini, dan dia bahkan lebih terkejut. Dengan kekuatan tempurnya, belum lagi 10 besar, dia setidaknya bisa menantang 100 besar. Alasan dia memilih untuk berada di peringkat paling bawah adalah untuk membandingkan kekuatan seorang jenius daftar asal-usul bumi. Dia juga ingin mengetahui informasi yang relevan tentang aturan. Nah, kamu bisa pergi sekarang. Lebih baik kamu berkultivasi untuk sementara waktu. Tantangan daftar asal bumi bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh tahap transformasi kristal awal sepertimu. Setelah beberapa komentar sarkastik lagi, hantu itu mencibir dan menyerang. Cahaya pedang yang menyilaukan sepertinya telah membelah padang rumput menjadi dua. Dengan momentum yang mengejutkan, ia menyerang Lin Xuan. Ia ingin memaksa Lin Xuan untuk mundur. Lin Xuan mengangguk sedikit dan mengatakannya dengan sikap acuh tak acuh. Ini juga saatnya hasilnya diputuskan. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan juga menyerang. Dia mengarahkan jarinya. Jari pemecah awan 1000 gunung. Hantu Qixing menunjukkan ekspresi jijik dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun, di saat berikutnya, mulutnya terbuka lebar dan dia tertegun di tempat. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak bisa lagi berbicara. Dia melihat apa yang ada di depannya. Saat Lin Xuan mengarahkan jarinya ke depan, badai langsung menyapu area dalam jarak beberapa ribu meter, menciptakan lapisan gelombang udara yang menakutkan. Gelombang itu mengembun menjadi sebuah jari putih yang panjangnya ribuan meter. Dalam sekejap, kekosongan itu tampak membeku. Langit juga menjadi gelap. Jari Lin Xuan sepertinya telah menekan langit, itu sangat menakutkan. Itu belum mendarat. Cahaya pedang menyilaukan yang dilepaskan hantu Qixing sudah mulai memudar. Itu sudah tidak mampu menahan kekuatan pedang. Di jari putih itu, ada sosok ilusi gunung yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti ribuan gunung yang berkumpul bersama, menunjukkan kekuatan mereka yang menakutkan. Kemudian, jari putih yang berukuran ribuan kaki, mendarat dengan ledakan keras. Krak, terdengar suara yang tajam. Seperti yang diharapkan, cahaya pedang yang menyilaukan dari Qixing hancur dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Itu tidak memiliki efek sedikit pun pada pemblokiran. Seolah-olah tidak bisa menahan sama sekali. Di sisi berlawanan, beberapa ratus meter jauhnya, Qixing juga terbangun. Melihat pemandangan ini, pupil matanya berkontraksi seperti jarum. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang belum hilang. Sialan, apa yang terjadi? Apakah ini benar-benar tingkat ke-12 dari tahap transformasi kristal? Bahkan tahap transformasi kristal puncak mungkin tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu, kan? Dari mana monster ini berasal? Monster? Mungkinkah kali ini aku bertemu dengan monster legendaris yang mengubah panggung? Pada saat ini, Qixing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia sangat terkejut. Bayangan itu juga bergetar hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Namun, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain memikirkannya. Serangan Lin Xuan, jari putih besar, sudah turun. Ketakutan di dalam hatinya telah mencapai puncaknya. Dia mengerti bahwa, apapun yang terjadi, dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Tapi dia masih harus mencoba dengan sekuat tenaga. Hanya dengan begitu dia akan tahu seberapa besar jarak antara dia dan keberadaan mengerikan yang dirumorkan itu. Segera, sosok ilusi itu memegang pedang berharga di tangannya dan sekali lagi menebas cahaya pedang.
Kekuatannya bahkan lebih kuat dan ketajamannya bahkan lebih besar. Itu sudah menjadi serangan terkuatnya. Itu bertemu dengan jari putih raksasa. Bang, meski begitu, itu tidak berguna. Cahaya pedang itu langsung hancur. Tapi jari putih besar itu bahkan tidak memiliki sedikit pun kausan. Bahkan tidak ada bekas luka putih yang muncul. Hantu Qixing berada dalam kondisi yang sama seperti ketika dia menantang daftar asal bumi. Hasil dari serangan terkuatnya tidak berbeda dengan serangan biasa sebelumnya. Itu juga menunjukkan seberapa besar jarak di antara mereka. Itu seperti jurang antara langit dan bumi, tak terbayangkan. Jadi, kesenjangannya sudah mencapai tingkat seperti itu. Sosok ilusi itu bergerak pada saat yang sama, melihat jari putih menakutkan yang turun dari langit dengan keputusasaan di matanya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia telah mengejek lawan dengan kebanggaannya sebagai Earth Origin Lich Chosen, dia merasa sangat pahit di dalam hatinya. Segera, di bawah tatapan putus asa, sebuah jari putih besar turun dengan ledakan keras. Boom! Bayangan yang ditinggalkan Qixing sudah lenyap setelah ledakan keras. Sebuah lubang besar dengan radius 100 meter tertinggal di tempat itu. Dalam radius 10 mil, ada banyak sekali retakan besar. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Itu sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan saya saat ini? Saya tidak pernah menyangka bahwa serangan biasa saya akan sekuat ini. Lin Xuan menatap hasil ini dengan ekspresi serius. Namun, serangan ini sepertinya terlalu kuat. Sepertinya saya masih belum bisa mengendalikannya secara akurat. Lonjakan kekuatan ini telah meningkat terlalu banyak. Aku harus membiasakan diri dengan itu. Selanjutnya, saya akan menggunakan jenius daftar asal bumi ini untuk mengujinya. Mata Lin Xuan berbinar. Pada saat ini, suara dingin itu terdengar sekali lagi. Tantangan berhasil. Penantang Lin Xuan, tahap transformasi kristal tingkat ke-12, peringkat 913 dalam daftar asal bumi. Di saat yang sama, monumen duniawi di dunia luar juga berubah. Bab 543, Segudang Ilusi. Awalnya, monumen duniawi tidak berubah dalam waktu yang lama. Tiba-tiba, sebuah perubahan terjadi. Di bawah Tugu Duniawi, setelah tahun 900, di tempat ke-913, ada sebuah gerakan. Qiyu yang asli telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah nama baru. Itu adalah Lin Xuan. Peringkat 913, Lin Xuan, basis kultivasi, tingkat ke-12 tahap transformasi kristal. Semua orang telah memperhatikan peringkat Black Essence sejak Lin Xuan memasuki menara esensi hitam. Karena ini adalah pertama kalinya Lin Xuan berada di kota esensi bumi. Menurut pengalaman mereka memperkirakan bahwa jika Lin Xuan bisa mencapai peringkat tersebut, itu akan berada di peringkat ke-900. Saat ini, mereka sedang melihat pemandangan ini. Seperti yang diharapkan, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir daftar asal bumi berubah. Seketika, pemandangan menjadi hidup, dan gelombang suara tidak ada habisnya. Apa-apaan ini? Dia benar-benar masuk ke dalam daftar. Dia berhasil masuk ke dalam daftar untuk pertama kalinya dan menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Dia memang layak disebut jenius mengerikan dari cabang Zeus Sekte Yuanling. Ya, dia terlalu kuat. Ini adalah kesenjangan di antara kita. Ini bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Perbandingan antar orang benar-benar menyebalkan. Basis kultivasinya hanya pada tahap transformasi kristal tingkat ke-12, tapi dia telah menembus daftar asal bumi. Ini adalah rekor baru. Namun, sebagai murid dari 6 pasukan tingkat tuan, sepertinya tidak terlalu bagus baginya untuk berada di peringkat 900 teratas dari daftar asal bumi. Maksudmu, aturan tak terucapkan itu? Belum tentu, ini baru permulaan. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Semua orang gempar, dan mata mereka tertuju pada daftar asal bumi. Mereka dipenuhi dengan antisipasi, keterkejutan, kecemburuan, dan kekaguman. Banyak dari mereka yang telah mencobanya berkali-kali. Namun, tidak satu pun dari mereka yang pernah mengguncang seorang jenius di atas daftar asal bumi. Namun, Lin Xuan baru saja masuk, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, dia sudah berhasil masuk ke dalam daftar. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga hampir tak terbayangkan. Itu membuat semua seniman bela diri menghela nafas dengan emosi, dan mereka sangat terkejut. Sebagai prajurit muda yang berani menantang prajurit daftar asal bumi, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan jenius yang mengerikan seperti Lin Xuan, mereka masih merupakan prajurit muda yang berani menantang prajurit daftar asal bumi. Namun, mereka juga jenius dengan tingkat kebanggaan surga. Dalam kekuatan mereka masing-masing, mereka bisa dianggap sebagai yang terbaik dari generasi muda. Dia secara alami telah mendengar tentang aturan tak terucapkan mengenai murid-murid dari 6 kekuatan besar yang menantang daftar asal bumi.
Adapun Lin Xuan, dia hanyalah tahap transformasi kristal tingkat ke-12 dan berada di peringkat 900 plus daftar asal bumi. Ini sangat mengejutkan bagi mereka. Namun, bagi Lin Xuan, yang berasal dari sekte Yuanling pasukan tingkat tuan, terutama cabang Zewu, itu masih agak kurang. Faktanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Jika ini disebarkan ke publik, ketika Lin Xuan kembali ke sekte Yuanling, yang menunggunya bukanlah hadiah atau tepuk tangan meriah, tapi hukuman berat. Banyak orang diam-diam mengkhawatirkan Lin Xuan. Beberapa orang menertawakan kemalangan Lin Xuan, berharap dia akan tinggal di sini dan menerima hukuman. Sebagai perbandingan, mereka merasa lebih baik. Namun, lebih banyak orang melihat daftar asal bumi, menunggu. Mereka yakin bahwa Lin Xuan tidak akan tinggal di peringkat 900. Dia masih harus bergegas untuk sementara waktu. Mengenai level apa yang bisa dia capai, mereka tidak tahu. Di luar menara esensi hitam, Penatua Zhang dan Murong Xingyu juga memperhatikan perubahan dalam daftar asal bumi. Ketika dia melihat nama Lin Xuan dalam daftar, jejak keterkejutan melintas di mata Tetua Zhang. Dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Dia memang layak menjadi murid dari ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi itu. Dia memang seorang jenius yang mengerikan. Bahkan sebuah daftar asal bumi bisa masuk ke dalam daftar itu dengan begitu mudah. Orang harus tahu bahwa meskipun dia berada di benua Dongyuan, dia adalah seorang prajurit tingkat raja yang bisa mendominasi seluruh wilayah. Namun, saat itu, ketika dia masih muda, dia hanya seorang prajurit tahap transformasi kristal akhir dan hanya berhasil masuk ke dalam daftar satu kali. Dia masih berada di urutan terbawah dalam daftar. Sebagai perbandingan, perbedaan antara keduanya bisa dilihat. Dikombinasikan dengan ketenangan Lin Xuan sebelumnya dan kemunculannya yang cepat di papan peringkat, dia sekarang lebih percaya diri pada kemampuan Lin Xuan untuk mencapai 600 teratas. Matanya masih tertuju pada daftar asal bumi, penuh antisipasi. Murong Xingyu, yang berdiri di samping, tampak jauh lebih tenang. Dia juga orang yang paling tenang di tempat kejadian ketika dia melihat Lin Xuan dalam daftar. Namun, sudut mulutnya sedikit melengkung dan memperlihatkan jejak senyuman. Karena dia telah melihat kekuatan Lin Xuan yang sebenarnya sebelumnya. Lin Xuan bahkan mampu mengalahkan dua prajurit dari tahap bela diri Void. Pada akhirnya, mereka bahkan kehilangan nyawa di tempat. Sebagai perbandingan, sebagian besar prajurit yang menantang prajurit daftar asal bumi adalah prajurit tahap transformasi kristal. Jadi bagaimana jika mereka adalah beberapa orang jenius dan jenius yang tak tertandingi? Selain Lin Xuan, yang berada di tahap perubahan besar, hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkan prajurit tahap bela diri Void dengan prajurit tahap transformasi kristal. Dia belum pernah mendengar tentang salah satu dari mereka. Itu secara alami tidak sulit. Dia percaya bahwa Lin Xuan akan segera membuat lompatan besar dalam peringkatnya. Dia juga menantikan saat ketika Lin Xuan akan menduduki peringkat teratas dalam daftar asal bumi. Pemandangan seperti apa itu? Di dalam menara esensi hitam. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan energi mengejutkan dari seorang pejuang tahap Raja Bela Diri tingkat 5, Zhang Yuan, plus 107.000, ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan energi mengejutkan dari prajurit tahap Bela Diri Void level 7, Sun Gangyu, plus 680.000. Lin Xuan mendengar suara notifikasi sistem dingin di telinganya. Dia melihat ke titik energi yang terus bertambah besar di dalam panel atribut dan mengangguk sedikit. Jejak senyuman muncul di matanya. Perjalanan ini tidak salah. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia datang kali ini untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dan mendapatkan poin energi. Saat ini, dia baru saja masuk ke dalam daftar, dan dia hanya menduduki peringkat terbawah. Dia sudah memiliki poin energi sebanyak ini di akunnya. Itu juga melebihi ekspektasi Lin Xuan. Setelah ini, perubahan dalam daftar asal bumi akan menyebar ke seluruh negara bagian Dongyuan dan bahkan seluruh benua Dongyuan. Itu akan menjadi terkenal di seluruh benua. Panen besar macam apa itu? Lin Xuan juga tidak dapat memperkirakannya. Matanya berkedip-kedip karena antisipasi. Pada saat ini, pemandangan di depannya berubah menjadi gurun hitam tak berujung. Gurun pasir hitam. Ini adalah lingkungan pertempuran yang dipilih Lin Xuan secara khusus. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalami semua jenis pertempuran di lingkungan yang berbeda. Dia tidak ingin lengah saat bertemu dengan mereka di masa depan. Di sisi lain, sosok ilusi Gundam muncul beberapa ratus meter jauhnya. Itu adalah lawan Lin Xuan untuk ronde ini. Li Huaiyu berada di peringkat 824 di daftar asal bumi. Lin Xuan ingin meminjam tantangan dari daftar asal bumi ini untuk mempertajam dan mengendalikan kekuatan aslinya.
Namun, dia tidak mengambil satu langkah maju dan langsung menantang peringkat teratas dalam daftar peringkat. Sebaliknya, dia menantang level 1. Bagaimanapun, baginya, hampir semua prajurit tahap transformasi kristal terbunuh dalam satu serangan. Dia tidak akan membuang banyak waktu. Mata Lin Xuan menyapu lawannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Panel atribut pihak lain muncul di garis pandangnya. Tatapan Lin Xuan menyapu ke bawah dengan ekspresi tenang. Kebanyakan dari mereka adalah harta karun biasa yang tidak bisa dilihat. Juga tidak ada gunanya menghabiskan poin energi untuk menduplikasi mereka. Namun, ekspresi Lin Xuan segera menjadi serius, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Segudang perubahan dan ilusi, bakat? Bakat macam apa ini? Ini adalah pertama kalinya Lin Xuan melihat bakat seperti itu, meskipun dia telah melihat panel atribut yang tak terhitung jumlahnya, atribut bawaan, dan harta karun seni bela diri. Bab 544, Efek Menantang Surga. Saya tidak tahu apa yang dilakukannya, tapi saya bisa menebak sesuatu secara kasar. Saat ini, dia memiliki banyak poin energi. Dia secara alami tidak bisa melepaskannya. Segera, dia meneriakkan kata itu. Ding, menghabiskan 10 juta poin energi. Duplikasi berhasil, memperoleh tingkat kekosongan, segudang perubahan dan bakat ilusi. Dalam sekejap mata, dia telah menduplikasinya. Namun, sorot mata Lin Xuan menjadi lebih intens. Bakat tingkat kekosongan setara dengan harta karun peringkat ke-10. Duplikatnya hanya membutuhkan 3 juta poin energi. Tapi kali ini, harganya mencapai 10 juta dolar. Ini tidak biasa. Sebelumnya, dia hanya menemui situasi seperti itu ketika dia telah menduplikasi bakat spasial dan garis keturunan tingkat lanjut. Sepertinya bakat perubahan dan ilusi yang sangat banyak ini benar-benar luar biasa. Mata Lin Xuan berkedip. Setelah itu, dia memilih untuk menggunakannya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos ke Void Grade, bakat perubahan dan ilusi. Saat pemberitahuan sistem dingin berbunyi, arus hangat yang lemah mengalir ke seluruh tubuh dan pikirannya. Lin Xuan memiliki bakat seorang kaisar. Meskipun bakat perubahan dan ilusi Myriad ini sangat aneh, itu masih belum layak disebut jika dibandingkan dengan level kaisar. Namun, hanya dalam waktu satu tarikan napas, penyerapan dan integrasi telah selesai. Informasi tentang bakat perubahan dan ilusi yang tak terhingga juga mengalir ke dalam pikiran Lin Xuan. Jadi begitulah adanya, itu memang bakat yang berguna. Mata Lin Xuan berbinar, dan hatinya sedikit terguncang. Dia tidak menyangka bahwa bakat perubahan dan ilusi yang tak terhingga ini sebenarnya telah melampaui imajinasinya. Myriad Changes and Illusions Talent sama seperti namanya, bisa berubah menjadi ribuan ilusi. Ia bisa berubah menjadi penampilan orang lain. Selain itu bukan hanya perubahan di permukaan. Itu juga bisa mengubah aura dari basis kultivasi, berbagai karakteristik tubuh, fitur wajah, seolah-olah dia telah sepenuhnya berubah menjadi orang lain. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa dia tidak hanya bisa berubah menjadi manusia, dia bahkan bisa berubah menjadi binatang iblis. Seolah-olah ia telah berubah menjadi ras yang berbeda. Dengan efek yang begitu mengejutkan, tidak mengherankan jika biaya penggandaannya begitu mahal. Namun, selama proses duplikasi, Divine Sense dan Crystal Essence akan dikonsumsi, serta dukungan kekuatan fisik seseorang. Namun, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan efek yang menantang surga dari Myriad Changes and Illusions Talent. Sayang sekali itu hanya bakat bawaan kelas Void. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun efeknya menantang surga, itu sangat berguna. Namun, itu hanya bakat kelas Void. Meskipun bisa berubah menjadi prajurit lain dan bahkan binatang iblis, itu tidak bisa mengubah esensinya. Mereka hanya bisa bersembunyi dari prajurit tahap bela diri Void dan prajurit alam yang lebih rendah. Sedangkan untuk Martial King Stage dan bahkan ahli tingkat kaisar, pada dasarnya dia bisa melihat melalui mereka dengan satu pandangan. Saat ini, dia adalah murid langsung dari Sekte Yuanling, cabang utama khusus, cabang Zewu, dan prajurit tingkat kaisar tertinggi, Wu Juechen. Dia pasti telah menerima perhatian dari banyak pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, pembudidaya bela diri tingkat raja dan bahkan ahli tingkat kaisar tidak sedikit. Secara komparatif, bakat perubahan dan ilusi yang sangat banyak ini tampaknya tidak banyak nilainya. Tidak ada gunanya mengambilnya, tapi sayang untuk melepaskannya. Namun, Lin Xuan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia hanya memiliki peringkat lebih dari 800, namun dia sudah memiliki bakat yang luar biasa. Bagaimana dengan mereka yang berperingkat lebih tinggi darinya? Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya terang. Dia berbeda dari seniman bela diri lainnya.
Dia memiliki sistem duplikasi tingkat ilahi bersamanya. Selama poin energinya cukup, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dia tiru. Dan sekarang dia memiliki lebih banyak poin energi. Selama dia menemukannya lagi, dia bisa menduplikasinya lagi. Jika dia menduplikasi beberapa lagi, menggabungkannya, dan menyerapnya, bukankah levelnya akan meningkat? Bukankah itu tidak akan berguna lagi? Meskipun dia belum memikirkan penggunaan sebenarnya dari bakat Myriad Changes and Illusions ini, dia percaya bahwa itu pasti akan berguna di masa depan dan masih akan sangat berguna. Sepertinya tantangan berikutnya akan sedikit lebih lambat. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Kali ini, selain mendapatkan sumber daya kultivasi dan poin energi, dia datang untuk menantang daftar asal bumi. Tujuannya yang lain adalah mengambil kesempatan untuk melihat panel atribut dari para jenius daftar asal bumi ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa menyalinnya dan meningkatkannya sedikit. Namun, dia telah melihat panel atribut Chen Tianqi, Zhang Ran, dan yang lainnya sebelumnya. Orang-orang ini semua adalah jenius yang mengerikan. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kebanyakan jenius daftar asal bumi. Namun demikian, panel atribut mereka juga tidak buruk. Namun demikian, tidak ada yang bagus tentangnya, dan tidak ada gunanya dia menduplikasi itu. Oleh karena itu, ia tidak memiliki banyak harapan untuk tujuan ini. Namun, kali ini, dia telah menyaksikan bakat perubahan dan ilusi yang tak tertandingi dan menentang surga ini. Seketika, Lin Xuan merasa sedikit lebih antisipatif. Bagaimanapun, selama dia bisa membunuh jalan ke depan daftar asal bumi dan mencapai tujuannya, itu akan baik-baik saja. Menghabiskan lebih banyak waktu dalam perjalanan bukanlah masalah besar. Namun, karena dia telah menduplikasi bakat perubahan dan ilusi, Lin Xuan tidak peduli dengan harta karun lain di tubuh Li Huayu. Dia terlalu malas untuk membuang waktu lagi. Dia menjentikkan jarinya. Whoosh! Pedang tajam, Qi, terbang di udara. Seolah-olah itu telah memotong Void menjadi dua, dan menebas ke arah Li Huayu, yang berdiri di seberangnya. Baru saja, sebelum ini, Lin Xuan hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Itu karena fenomena yang sangat besar itu. Tidak hanya dia membunuh lawannya dalam sekejap, dia juga menghancurkan tanah. Kali ini, Lin Xuan sekali lagi menarik sebagian dari kekuatannya. Yang dia inginkan hanyalah mengalahkan lawannya. Meski begitu, kekuatan Ki pedang ini masih mengejutkan. Tidak ada yang bisa menghalanginya dimanapun ia lewat. Pedang itu sangat tajam, hanya butuh beberapa tarikan nafas untuk semua ini terjadi. Di seberangnya, sosok ilusi Li Huayu menatap lawannya, seorang pemuda yang jelas-jelas belum genap 20 tahun. Basis kultivasinya hanya pada tingkat ke-12 dari tahap transformasi kristal. Namun, dia berada di peringkat 913 dalam daftar asal-usul bumi. Matanya juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Orang harus tahu bahwa, sebagai seorang pejuang dalam daftar, dia yang paling berpengaruh dalam tingkat kesulitan tantangan daftar asal-usul bumi. Sebelum ini, dia telah melalui puluhan pertempuran dan telah ditantang berulang kali. Pada akhirnya, dia mencapai posisinya saat ini. Selain itu, dia baru berada di level kelima tahap transformasi kristal. Usianya juga sudah mencapai 28 tahun. Dia hampir melampaui batas usianya. Namun, Lin Xuan bahkan belum berusia 20 tahun. Kultivasinya jauh lebih rendah, tetapi dia berhasil masuk ke dalam daftar. Sebagai perbandingan, hasil yang awalnya dia banggakan ini sama sekali tidak layak disebut. Kebanggaan Li Huayu sebagai talenta daftar asal bumi tertahan di depan Lin Xuan. Ekspresinya serius, dan dia tidak berani ceroboh. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, orang yang dia temui kemungkinan besar adalah jenius mengerikan yang dirumorkan dari tahap transformasi. Sebuah tahap transformasi kristal awal hanya bisa berada di peringkat 600 teratas di daftar asal bumi. Gelombang emosi bergejolak di dalam hatinya. Bagaimana dia berani meremehkan Lin Xuan? Dia juga ingin menyaksikan kekuatan dari keberadaan monster legendaris. Namun, bahkan jika pihak lain adalah eksistensi yang mengerikan, basis kultivasi lawan hanya berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal, dan usianya jauh lebih muda darinya. Dia bahkan belum berusia 20 tahun. Ini juga merupakan fakta yang tak terbantahkan. Dia tidak ingin kalah darinya. Jika itu yang terjadi, dia akan kehilangan semua mukanya. Dia akan memperlakukannya dengan sangat serius. Namun, tepat setelah itu, pedang Lin Xuan, Qi, turun. Ekspresi Li Huayu tidak bisa tidak berubah secara drastis. Bab 545, Lompatan ke depan. Yang satu ini tampak biasa saja, tapi sebenarnya sangat tajam, seolah-olah itu bisa membelah pedang Qi kehampaan.
Itu sangat menakutkan untuk mempersulitmu. Ketika itu turun, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan sirkulasi darahnya dan aktivasi kristal mendalam telah melambat beberapa derajat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah para jenius legendaris yang mengerikan itu begitu menakutkan? Mata Li Huaiyu membelalak, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seseorang harus tahu bahwa dia berada di tingkat kelima alam pembentukan kristal, dan kekuatan tempurnya mendekati tahap akhir alam pembentukan kristal. Namun, bahkan Lin Xuan, yang hanya berada di tingkat kedua tahap transformasi kristal dan 3 tingkat lebih rendah darinya, tidak dapat menahan satupun ki pedang. Bagaimana dia bisa menerima perbedaan seperti itu? Wajah Li Huaiyu dipenuhi dengan ekspresi konyol. Melihat dari jauh, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menerima ki pedang ini. Tetapi bahkan jika itu adalah kekalahan yang pasti, kebanggaan jenius peringkat Yuan duniawi kemarin tidak akan membiarkan dia duduk dan menunggu kematian. Pedang yang mendominasi pegunungan dan sungai. Segera setelah itu, Li Huaiyu berteriak dengan dingin. Dia mengedarkan semua kristal yang dalam, dan esensi kristal yang agung menyembur keluar. Pada saat yang sama, dia melepaskan semua misteri mendalam yang telah dia pahami. Dia memadatkan cahaya pedang hitam dengan kekuatan yang menakjubkan, yang sangat dekat dengan tahap akhir alam pembentukan kristal dan terbungkus dalam bayangan gunung dan sungai. Secara mengejutkan, itu adalah serangannya yang paling kuat. Di saat berikutnya, Lin Xuan menjentikkan jarinya, dan pedang ki terbang keluar. Itu mendarat di atas cahaya pedang hitam. Dentang, suara yang memekakkan telinga terdengar. Serangan terkuat Li Huaiyu, cahaya pedang hitam, dengan paksa dipotong menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Pedang tajam Lin Xuan, ki, tidak kehilangan kekuatannya saat terus jatuh. Memang, jaraknya terlalu jauh. Melihat hasil ini, keterkejutan di mata Li Huaiyu menjadi semakin besar. Kemudian berubah menjadi senyuman pahit. Dia bisa merasakan kekuatan pedang Lin Xuan, dan dia sudah menduga hasil ini. Namun, jarak di antara mereka masih melebihi imajinasinya. Itu membuatnya merasa sedikit tertekan. Mungkinkah sebagai seorang jenius dari peringkat Yuan bumi, dia juga bisa dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi? Apakah jarak antara dia dan seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Xuan berada pada level seperti itu? Akhirnya, di bawah tatapan Li Huaiyu, pedang itu jatuh. Itu merobek gambar hantu menjadi beberapa bagian. Tantangan berhasil. Penantang Lin Xuan, fase kristal level 2, peringkat 824 di daftar Yuan bumi. Pada saat yang sama, sebuah suara dingin terdengar. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia melihat pemandangan ini. Sepertinya gurun ini memiliki pengaruh tertentu pada pertempuran. Menggunakan Earth, Crimson Fire, dan seni bela diri lainnya akan memberikan beberapa efek bonus. Namun, jika saya menggunakan kayu hijau, seni bela diri air berat akan menghabiskan banyak energi, dan kekuatannya juga akan berkurang. Lin Xuan memperkirakannya di dalam hatinya. Ini juga alasan mengapa dia memilih lingkungan pertempuran yang berbeda. Pada saat yang sama, di dunia luar, di monumen duniawi, di tempat ke-913 di akhir, nama Lin Xuan tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut saat melihat ini. Pada saat ini, Lin Xuan belum keluar. Di bawah perlindungan Penatua Zhang, tidak ada orang lain yang masuk setelah Lin Xuan untuk menantangnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin Lin Xuan ditantang dan dikalahkan. Satu-satunya kemungkinan adalah peringkatnya telah meningkat. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut. Mereka segera memindai tempat itu. Segera, mereka sekali lagi menemukan nama Lin Xuan beberapa baris di atas mereka. Lin Xuan berada di peringkat 824. Kultivasi, tahap transformasi kristal, tingkat kedua. Melihat pemandangan ini, pemandangan menjadi hening sejenak. Setelah beberapa saat, suasana menjadi berisik lagi. Nomor 824, sangat cepat. Baru beberapa menit, namun 100 lebih telah maju. Itu terlalu cepat. Apakah ini si jenius yang legendaris? Kalau begini, aku khawatir tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk ke dalam 600 besar, kan? Tidak heran dia hanya berada di level kedua tahap transformasi kristal. Jika dia berada di bawah level terendah, dia akan berani menantang peringkat bumi. Jadi itu karena dia memiliki kekuatan yang cukup dan tidak takut pada aturan yang tak terucapkan. Itu mungkin bukan masalahnya. Mari kita tunggu dan lihat saja. Para seniman bela diri berdiskusi tanpa henti dan gempar saat mereka berseru tanpa henti. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih besar. Mereka tidak menyangka Lin Xuan begitu cepat. Dia telah maju hampir 100 kali. Banyak dari mereka telah berada di kota esensi bumi selama beberapa bulan, tetapi mereka belum pernah melihat kecepatan seperti itu.
Mereka merasa itu adalah pembuka mata. Banyak jenius yakin bahwa Lin Xuan akan dapat memasuki 600 teratas dan melanggar aturan yang tidak terucapkan. Namun, mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak peduli seberapa cepat kemajuan Lin Xuan, tidak ada seniman bela diri yang bisa sepenuhnya yakin. Di luar menara esensi hitam, ketika Penatua Zhang melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Di sisi lain, Murong Xingyu masih tenang. Senyum di wajahnya, bagaimanapun, tumbuh lebih lebar ketika dia menyadari betapa terkejutnya semua prajurit oleh Lin Xuan. Ini masih permulaan. Kekuatan kakak Lin Xuan bukanlah sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Tunggu dan lihat saja, kita akan segera tahu. Murong Xingyu bergumam di dalam hatinya. Matanya tertuju pada daftar asal bumi, di mana nama Lin Xuan berada. Sebuah cahaya aneh melintas di menara esensi hitam. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia melihat bayangan tinggi dan kurus yang mengembun di depannya. Pada saat yang sama, pemandangan di depannya berubah drastis. Itu berubah menjadi lembah yang dalam dengan dinding gunung yang tinggi di semua sisi. Kali ini, lingkungan pertempuran berubah sekali lagi. Lawannya adalah daftar asal bumi, Gao Yuanhao yang berperingkat 782, seorang jenius yang menggunakan tombak panjang. Lin Xuan memutuskan untuk memperlambat kecepatan tantangan dan menyalin gelombang harta karun. Terutama keterampilan bawaan 1000 perubahan ilusi 1000 ilusi, efeknya menentang surga. Dia benar-benar ingin meningkatkannya. Dia hanya memikirkannya sejenak sebelum menyadari bahwa dia harus menggunakannya. Meskipun tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, efeknya tidak tergantikan. Sayangnya, saat tatapan Lin Xuan menyapu, jendela statistik pihak lain muncul di garis pandangnya. Itu semua adalah harta karun biasa. Tidak ada gunanya dia membuang-buang poin energi untuk menduplikasi mereka. Ekspresi Lin Xuan dingin. Dengan sebuah pikiran, dia ingin menyingkirkan lawannya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya. Oh benar, Chen Tianqi pernah menjadi jenius dari peringkat bumi, dan dia berada di peringkat 600 teratas. Dia adalah cucu dari tetua agung. Seharusnya ada buku tentang peringkat bumi di tangannya. Mata Lin Xuan berbinar. Buku yang dia pikirkan tidak mengacu pada daftar perdana bumi di dunia luar. Sebaliknya, itu mengacu pada pavilion sejuta harta karun yang telah mengukir peringkat daftar perdana bumi ke dalam buku. Mereka juga akan mendaftarkan basis kultivasi dan seni bela diri yang mereka kuasai, serta informasi rinci tentang mereka. Meskipun dia belum melihatnya, secara teori itu mungkin. Segera, Lin Xuan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan Chen Tianqi. Dia mulai menggeledahnya. Meskipun dia telah merawat Chen Tianqi, dia masih melihat sekeliling beberapa kali dalam perjalanan. Namun, ketika dia menyadari bahwa tidak ada harta karun bermutu tinggi, dia tidak melihatnya lagi dan menyimpannya. Bagaimanapun, dengan pengalaman, bakat, dan kekuatan tempurnya saat ini, sebagian besar harta karun alam pembentukan kristal sudah berada di luar pandangannya. Dia tidak menyangka ini akan terjadi. Bab 546, Pukulan. Dan di sisi lain, hantu Gao Yuanhao memegang tombak perak. Dia menatap Lin Xuan. Setelah menyadari bahwa lawannya hanyalah seorang prajurit tahap transformasi kristal tingkat 12, dia biasanya menunjukkan ekspresi jijik. Namun, ketika dia mengetahui bahwa wajah Lin Xuan terlalu muda dan dia berada di peringkat 824 di antara para prajurit daftar asal bumi, dia juga terkejut. Dia sangat ketakutan. Dia masih sangat muda, dia jelas belum genap 20 tahun. Dia hanya berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal, tapi dia masih berada di peringkat 824 dalam daftar asal bumi. Ini adalah rekor baru untuk daftar asal bumi. Mungkinkah orang ini adalah jenius-jenius yang dirumorkan yang mengubah panggung? Memikirkan hal ini, Gao Yuanhao dengan cepat menyingkirkan kesombongannya. Di depan orang jenius yang begitu mengerikan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Selain itu, bahkan jika basis kultivasinya beberapa tingkat lebih tinggi dari lawannya, jika lawannya benar-benar jenius mengerikan yang dirumorkan, dia belum tentu menjadi lawannya. Mari kita coba, kita akan tahu apakah lawannya adalah orangnya atau bukan. Gao Yuanhao bergumam, matanya berkedip. Segera, Gao Yuanhao mengedarkan sebagian besar kristal mendalam di dantiannya. Esensi kristal yang bergelombang menyembur keluar. Pada saat yang sama, dia melepaskan semua makna yang salah dan mendalam. Api dinasti Phoenix Yuan, tombak perak di tangannya berubah menjadi kabur perak saat dia menusuk. Hong Long. Dalam sekejap, hembusan angin kencang menyapu seluruh lembah,
menyebabkan angin dan awan bergejolak saat aliran surga, bumi, dan ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Itu berubah menjadi fenomena besar. Dalam sekejap mata, ia membentuk burung phoenix raksasa yang berapi-api dengan ukuran beberapa ratus zang. Meskipun disebut angin api, itu sebenarnya hanya burung api. Itu jauh dari esensi burung phoenix api. Meski begitu, kekuatannya masih mengejutkan. Kekuatannya menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, suhu di lembah itu melonjak. Itu tampak seolah-olah itu sedikit mendistorsi bahkan void. Itu jauh dari sebanding dengan dua lawan Lin Xuan sebelumnya. Kekuatannya juga telah meningkat pesat dan telah mencapai tahap transformasi kristal akhir. Setelah itu, di bawah kendali Gao Yuanhao, burung api besar itu menukik ke bawah dan menelan Lin Xuan. Kecepatannya juga sangat cepat. Dalam sekejap, ia tiba di depan Lin Xuan. Dia melemparkan dirinya sendiri. Kekuatan yang menakutkan menyelimuti Lin Xuan. Namun, Lin Xuan berdiri diam, memegang sebuah buku kecil dan membolak-baliknya. Seolah-olah dia tidak merasakan bahaya yang akan datang sama sekali. Dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengaktifkan seni bela dirinya. Dia menggunakan esensi kristal dan makna yang salah dan mendalam untuk mempertahankan diri. Dia hanya memegang sebuah buku kecil yang tidak dikenal dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Di seberangnya, Gao Yuanhao juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka Lin Xuan akan menggunakan metode seperti itu untuk menghadapinya. Segera, senyuman juga muncul di wajahnya. Kali ini, kita menang. Jika dia tidak bertahan dari serangan sekuat itu, bahkan banyak prajurit dan jenius tahap transformasi kristal puncak tidak akan bisa memblokirnya. Bahkan jika lawannya adalah seorang jenius mengerikan yang legendaris, dia masih hanya berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, mustahil baginya untuk menahan serangan ini. Dengan kata lain, dia pasti akan menang kali ini dan mempertahankan peringkatnya. Gao Yuanhao secara alami sangat senang. Akan lebih baik lagi jika pihak lain adalah jenius-jenius yang dirumorkan. Ini menambahkan sejumlah pengalaman yang layak untuk rekor pertarungannya. Namun, mata Gao Yuanhao masih tertuju pada Lin Xuan. Dia ingin melihat kekalahan Lin Xuan dengan matanya sendiri, hanya dengan begitu dia akan merasa lega. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Gao Yuanhao. Matanya membelalak seperti lonceng tembaga. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia melihat apa yang ada di depannya. Ratusan burung api besar turun. Tepat saat akan menyelimuti Lin Xuan dan melahapnya, berhentilah bermain-main. Lin Xuan dengan santai berkata, setelah itu, Bang. Dia tidak menggunakan esensi kristal, seni bela diri, atau makna yang salah dan mendalam. Itu tampak seperti pukulan telapak tangan biasa, tapi itu adalah tamparan ringan. Seolah-olah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun, dengan kekuatan Fairy Bird, itu sebenarnya tidak mampu memblokirnya sedikit pun. Telapak tangan itu mendarat di atas burung kunang-kunang. Pah, sebuah suara yang tajam terdengar. Gemuruh, berikutnya. Segera setelah itu, serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Burung api besar, yang tingginya beberapa ratus meter, dimulai ketika telapak tangan Lin Xuan mendarat di atasnya. Burung api itu meledak inci demi inci. Itu berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh burung api besar itu meledak, hancur, dan menghilang. Namun demikian, kobaran api ini menyebar ke segala arah. Ketika mereka berada 3 meter dari Lin Xuan, mereka secara otomatis bubar. Serangan kuat dari Gao Yuanhao ini sebenarnya tidak mampu melukai Lin Xuan sedikit pun. Sebaliknya, telapak tangan Lin Xuan yang santai menghancurkannya. Di sisi lain, Gao Yuanhao melihat hasilnya. Dia berdiri terpaku di tanah dengan mulut terbuka lebar, seolah-olah dia bisa memasukkan telur ke dalam mulutnya. Dia menjadi bodoh. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bergumam dengan suara pelan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia tidak pernah menduga hasil seperti ini. Meskipun ini bukan kekuatan terkuatnya, itu masih merupakan kekuatan sejatinya. Itu cukup untuk mengancam tahap transformasi kristal yang terlambat. Namun, tamparan santai Lin Xuan mematahkan serangan yang begitu kuat. Apakah ini lelucon? Apakah dia tidak jatuh ke dalam semacam ilusi? Pada saat ini, pikiran Gao Yuanhao dipenuhi dengan bubur. Tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa pemandangan di hadapannya itu nyata. Dia jatuh linglung saat dia menatap Lin Xuan, tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama. Di seberangnya, Lin Xuan mengabaikan semua ini. Sebaliknya, dia membalik-balik buklet giok di tangannya dengan ekspresi serius.
Buklet itu terlihat sangat ringan, tetapi ada banyak halaman dan konten di dalamnya. Seperti yang diharapkan, Chen Tianqi benar-benar memiliki daftar nama untuk daftar asal bumi. Selain itu, isinya juga sangat detail. Mata Lin Xuan berbinar. Adapun lawan itu, serangan Gao Yuanhao tidak layak disebut padanya. Dia membawa tubuh kaisar palsu bersamanya. Kekuatan fisiknya begitu besar sehingga bahkan seorang pembudidaya bela diri tingkat raja mungkin tidak bisa menandinginya. Bahkan jika dia berdiri diam dan tidak memblokir tahap transformasi kristal Gao Yuanhao, dia tidak akan bisa menerobos semua serangannya dan melukainya bahkan jika dia menggunakan semua keahliannya. Alasan dia memilih untuk tinggal di sini adalah karena ini. Itu juga untuk menyelesaikan membaca daftar nama di daftar asal bumi di tangannya dan menemukan para jenius yang mungkin memiliki beberapa harta karun aneh. Akan lebih mudah baginya untuk menyalinnya nanti. Dan di sini, lawan-lawannya tidak akan bisa mengganggunya. Itu akan menjadi lebih nyaman. Dan ketika harus menghadapi lawan yang peringkatnya lebih tinggi darinya, itu mungkin tidak akan terjadi. Sun Wuya menempati posisi pertama dalam peringkat daftar asal bumi. Kultivasi, tahap bela diri Void, lapisan keempat. Dia adalah murid langsung dari pemimpin sekte pasukan tingkat tuan dari sekte Sage Timur. Seni bela diri yang dia kembangkan sebagian besar adalah seni bela diri Blade Dao dan sangat mendominasi. Selain itu, Sun Wuya juga berlatih memanah. Dalam hal Dao ilusi, dia juga tidak terlihat lemah. Rekor pertarungan terkuatnya adalah dia pernah mengalahkan seorang prajurit level 9 tahap bela diri Void. Halaman pertama diisi dengan perkenalan tentang Sun Wuya, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat daftar asal bumi. Sekte Sage Timur. Lin Xuan melihat ke arah buku giok dan cahaya terang melintas di matanya. Dia tahu tentang Sekte Sage Timur juga. Bab 547. 6 Tuan. Sekte Sage Timur mirip dengan Sekte Yuanling. Mereka berdua berada di benua Dongyuan dan salah satu dari 6 penguasa. Sekte Orang Bijak Timur, Sekte Yuanling, dan Sekte Awan Iblis. Sekte Tripod Ungu, Sekte Changlan, dan Paviliun Matahari Guntur. Itu adalah benua Dongyuan, 6 pasukan tingkat tuan. Sekte Sage Timur, Sekte Yuanling, dan Sekte Awan Iblis semuanya terletak di pusat benua Dongyuan, negara bagian Dongyuan. Mereka adalah 3 kekuatan utama negara Dongyuan, dan mereka dibagi menjadi 3 bagian. Adapun 3 sekte besar lainnya, mereka masing-masing mendominasi 4 kekuatan teratas negara kelas 1, dan mereka memiliki provinsi mereka sendiri selain negara Dongyuan. Sekte Tripod Ungu terletak di negara bagian Wuchen. Sekte Changlan terletak di negara bagian Changlan. Paviliun Guntur Matahari terletak di negara bagian Leiyun. Namun, negara bagian Dongyuan masih merupakan inti dari benua Dongyuan. Meskipun 3 negara kelas 1 kelas atas lainnya setara dengannya, faktanya, kekuatan gabungan dari ketiga negara kelas 1 kelas atas ini mungkin tidak sebanding dengan negara bagian Dongyuan. Dan di antara 3 kekuatan utama negara bagian Dongyuan, Sekte Sage Timur adalah yang terkuat, dan dikatakan bahwa mereka telah mewarisi sebagian dari warisan Balai Suci Esensi Surgawi, yang telah menguasai benua Tianyuan bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, mereka menyebut diri mereka sebagai kekuatan nomor 1 di benua Dongyuan. Tindakan mereka juga sangat menentukan dan mendominasi. Sekte Awan Iblis, di sisi lain, memiliki kekuatan iblis paling banyak di benua Dongyuan. Mereka paling banyak menyembunyikan diri, dan mereka tak terduga. Bahkan 5 tuan lainnya, yang setara dengannya, tidak dapat melihat intinya. Adapun Sekte Yuanling, itu adalah sekte paling damai di. Ini adalah informasi yang dipelajari Lin Xuan tentang 6 tuan setelah memasuki Sekte Yuanling. Itu masih sangat rinci. Bagaimanapun, dia harus tinggal di benua Dongyuan untuk jangka waktu tertentu. Dia secara alami perlu tahu lebih banyak tentang informasi yang relevan. Namun, dia telah berada di Sekte Yuanling selama ini, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan murid langsung lainnya dari 6 tuan di kota esensi bumi. Seperti yang diharapkan dari Sekte Sage Timur, kekuatan nomor 1 di benua Dongyuan, Sekte Sage Timur. Aku tidak percaya mereka menduduki peringkat pertama dalam daftar asal-usul bumi. Lin Xuan melihat buku giok di tangannya dan menghela nafas dengan emosi. Tiba-tiba, Lin Xuan memiliki rasa tidak enak di hatinya. Jika dia menantang Sun Wuya, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar peringkat asal bumi, dan mengalahkannya, dia akan mendapatkan posisi pertama. Acara besar macam apa itu? Sekte Sage Timur mungkin akan ditampar dengan kejam di wajahnya, bukan? Bagaimana mereka bisa menyebut diri mereka sekte nomor 1 di benua Dongyuan? Namun, setelah memikirkannya, Lin Xuan menyerah pada ide ini.
Pertama, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa melampaui Sun Wuya. Kedua, dia belum mencapai level di mana dia bisa menghancurkan segalanya. Akan sangat merepotkan baginya untuk terlibat dalam pertempuran antara dua prajurit pasukan tingkat tuan. Bahkan, dia mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, jika dia melakukan itu, dia akan bisa mendapatkan poin energi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ketika waktunya tepat di masa depan, dia bisa mencobanya. Untuk saat ini, lebih baik lepaskan pikiran berbahaya ini untuk saat ini. Setelah itu, Lin Xuan terus membolak-balik halaman. Sebagai jenius nomor 1 di peringkat daftar asal bumi, halaman pertama berisi semua informasi yang relevan. Halaman kedua juga merupakan halaman yang sama, dan diisi dengan informasi mengenai finisher tempat kedua, Jian Yun. Dia terus membaca. Tidak mengherankan, 10 besar semuanya adalah murid dari 6 tuan. Hanya saja distribusinya berbeda, bahkan 30 besar adalah murid dari 6 tuan. Hanya setelah mencapai 30 besar barulah beberapa murid yang bukan dari 6 tuan atau beberapa kultivator nakal tingkat kaisar muncul. Adapun para pembudidaya nakal yang tidak memiliki dukungan atau latar belakang, tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki 100 besar daftar asal bumi. Ini karena mereka akan secara sengaja atau tidak sengaja ditindas oleh kekuatan besar. Sangat sulit bagi mereka untuk berjalan jauh di jalur seni bela diri. Bahkan jika bakat dan potensi mereka luar biasa, tanpa sumber daya yang memadai, akan sangat sulit bagi mereka untuk membuat kemajuan. Secara alami, seseorang tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk 100 besar di daftar asal bumi. Pada saat ini, Lin Xuan tenggelam dalam membaca buku daftar asal-usul bumi di tangannya, dan pengetahuan serta pengalamannya telah meningkat sedikit. Di sisi lain, setelah sekian lama, hantu Gao Yuanhao juga kembali sadar. Namun, ekspresinya masih agak tertegun saat pupil matanya menyusut. Tampak jelas bahwa ia belum pulih dari keterkejutannya. Melihat ke kejauhan, Lin Xuan, yang sedang membolak-balik buku giok di tangannya, tanpa sadar menghirup udara dingin dengan suara pelan. Baru pada saat ini dia memastikan bahwa apa yang terjadi sebelumnya bukanlah ilusi melainkan fakta. Lin Xuan, seorang seniman bela diri muda tahap transformasi kristal tingkat 12 yang bahkan belum berusia 20 tahun, sebenarnya telah menghancurkan kekuatan sebenarnya dari tahap transformasi kristal pertengahan dengan tamparan biasa. Kekuatan tamparan ini tampaknya telah mencapai kekuatan tahap transformasi kristal akhir. Bahkan bisa dikatakan telah mencapai level seorang prajurit. Itu lebih dari itu. Namun, itu hanya tamparan biasa. Jelas, dia bahkan belum menunjukkan sebagian kecil dari kekuatannya yang sebenarnya. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, itu juga menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Itu hanya menyegarkan kembali pemahaman Gao Yuanhao. Itu bahkan merupakan rekor untuk seluruh benua Dongyuan. Dapat dikatakan bahwa benua Dongyuan dapat dikatakan sebagai tahap transformasi kristal awal nomor 1 di seluruh benua Dongyuan. Setidaknya, Gao Yuanhao telah tinggal di benua Dongyuan selama lebih dari 20 tahun, tetapi dia belum pernah melihat atau mendengar ada orang yang menantang surga seperti Lin Xuan. Gelombang emosi yang tak terbatas bergejolak di hati Gao Yuanhao, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Karena itu, Gao Yuanhao sangat takut pada Lin Xuan. Setelah menyaksikan kekuatan tamparan biasa Lin Xuan, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan. Faktanya, jika Lin Xuan mengungkapkan kekuatan aslinya, dia bisa langsung membunuhnya. Dia memiliki kesadaran yang sama dengan dirinya yang dulu, meskipun keadaannya saat ini hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh tubuh aslinya dan menara esensi hitam telah memadat. Dia secara alami tidak ingin dicabik-cabik dan dihancurkan begitu saja. Dia juga tidak berani menyinggung perasaan Lin Xuan. Dia melihat bahwa Lin Xuan sedang asyik membaca buku giok di tangannya. Dia hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong dan tidak berani mengganggunya. Dia menunggu dalam diam. Dia hanya bisa menundanya sejenak. Oleh karena itu, ilusi lembah yang dibentuk oleh menara esensi hitam itu menjadi sunyi. Hanya suara samar angin yang terdengar dari waktu ke waktu. Waktu perlahan-lahan berlalu. Di dunia luar, di luar menara esensi hitam, di Plaza Giok Putih, mata semua prajurit terfokus pada daftar asal bumi yang tinggi tidak jauh dari sana, di mana nama Lin Xuan berada di peringkat. Mereka menunggu Lin Xuan membuat lompatan dalam peringkatnya. Seluruh arena berisik untuk beberapa saat sebelum menjadi hening. Semua orang juga melihat garis bawah dalam diam. Tapi seiring berjalannya waktu, 1 menit dan 1 detik berlalu. Kali ini, 4-5 menit berlalu.
Peringkat Lin Xuan masih di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Sebelumnya, hanya kurang dari 1 menit. Setelah Lin Xuan memasuki menara esensi hitam, peringkatnya melonjak 2 kali berturut-turut. Setiap kali, dia telah melampaui 100. Sebagai perbandingan, perbedaannya cukup jelas. Banyak seniman bela diri mulai memiliki keraguan di mata mereka. Mereka tidak lagi yakin bahwa Lin Xuan akan mampu masuk ke dalam 600 besar. Tanpa disadari, 10 menit berlalu. Peringkat Lin Xuan masih tetap di posisi semula, tidak bergerak setengah langkah pun ke depan. Bahkan lebih banyak seniman bela diri muda yang tidak dapat menahan diri dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Bab 548. Kecurigaan. Apa yang terjadi? Mengapa Lin Xuan masih di posisi semula setelah sekian lama? Mengapa peringkatnya belum naik? Mungkinkah dia dihentikan juga? Dia seharusnya menantang seorang jenius dengan lebih dari 700 nama, dan dia telah jatuh ke dalam pertempuran sengit, bukan? Seperti yang diharapkan, meskipun Lin Xuan adalah sekte Yuanling kekuatan tingkat tuan, murid dari cabang Zewu, dan eksistensi yang mengerikan, masih mustahil baginya untuk memasuki 600 teratas tahap transformasi kristal tingkat ke-12. Itu benar, aturan tak terucapkan itu sudah ada sejak lama, tapi tidak ada yang pernah melanggarnya. Sebelum ini, peringkat terendah dari para jenius dalam daftar adalah tahap transformasi kristal tingkat ketiga, jadi bagaimana mungkin itu palsu? Lin Xuan hanya berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal, dan basis kultivasinya masih sedikit kurang. Wajar jika dia tidak bisa mencapai peringkat itu. Namun, itu akan merepotkan begitu Lin Xuan kembali ke sekte Yuanling. Siapa yang memintanya menjadi begitu keras kepala? Jika dia ingin mencapai tahap transformasi kristal tingkat ke-12, dia harus menantang seorang prajurit daftar asal bumi. Menurut pendapatku, Lin Xuan ingin menggunakan kesempatan ini untuk pamer. Sekarang, dia meminta masalah. Mari kita tunggu dan lihat saja. Sekarang bukan waktunya untuk membuat keputusan. Lin Xuan belum keluar. Di White Jade Plaza, para prajurit sedang berdiskusi dengan suara rendah. Namun, ketika mereka melihat bahwa Lin Xuan tidak naik peringkat untuk waktu yang lama, diskusi mereka menjadi semakin keras. Kerumunan juga menjadi berisik. Mereka melihat bahwa peringkat Lin Xuan telah mandek untuk waktu yang lama, dan dia tidak maju lebih jauh. Banyak seniman bela diri muda yang hadir mulai meragukannya. Mereka yakin bahwa Lin Xuan tidak akan bisa masuk ke dalam 600 besar. Kemungkinan besar dia akan berhenti di situ. Hasil seperti itu jauh di luar dugaan mereka. Namun, bagi Lin Xuan, yang berasal dari cabang Zewu dari sekte Yuanling, dia tidak memenuhi syarat. Ketika Lin Xuan kembali ke sekte Yuanling, dia pasti akan menerima hukuman berat. Awalnya, Lin Xuan telah mencapai daftar asal bumi dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal tingkat ke-12. Ini menyebabkan gelombang keterkejutan. Semua prajurit muda terkejut, menyembah, dan dihormati. Namun jika dibandingkan, itu juga membuat mereka tampak tidak berguna dan rendah hati. Di depan Lin Xuan, bagaimana mereka bisa menjadi jenius? Orang jenius hanyalah seniman bela diri biasa. Dia merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Pada saat ini, mereka melihat peringkat Lin Xuan mandek. Sangat mungkin dia akan dihukum berat di masa depan. Secara alami, dia merasa senang di dalam hatinya. Bahkan, ada banyak orang yang mulai mengejeknya dengan suara yang aneh dan rendah. Namun, mereka juga mengetahuinya. Meskipun peringkat Lin Xuan telah mandek, dia masih merupakan eksistensi yang mengerikan. Dia jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan dengannya. Jika mereka menyinggung Lin Xuan, mereka juga akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, para seniman bela diri ini tidak berani mengejeknya dengan keras. Mereka hanya bisa berbisik secara rahasia. Namun, masih ada beberapa seniman bela diri yang tidak membuat perubahan nyata dalam sikap mereka. Karena Lin Xuan masih berada di menara esensi hitam dan belum keluar. Selama hasilnya belum diselesaikan, akan ada banyak sekali variabel. Tidak perlu keberadaan yang mengerikan seperti Lin Xuan. Dia paling baik dalam menciptakan keajaiban dan membuat rekor baru. Dan di depan menara esensi hitam. Mengapa itu berhenti? Penatua Zhang melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius. Keraguan melintas di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kecepatan pengisian daya Lin Xuan, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk memasuki 600 teratas. Tapi sekarang Lin Xuan berhenti di depan 800 teratas dan berhenti maju. Fenomena ini membuat jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak dapat memastikannya. Jika Lin Xuan benar-benar berhenti bergerak, maka dia tidak akan bisa maju lebih jauh. Dia juga menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya dan mengungkapkan penyesalannya. Namun, masih lebih baik mengungkapkan niat baik.
Bagaimanapun, meski begitu, potensi bakat dan pencapaian masa depan Lin Xuan masih jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Lin Xuan berasal dari sekte Yuanling, dan dia memiliki Wu Juechen, seorang ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi, sebagai pendukungnya. Dia tidak bisa menyinggung seseorang dengan latar belakang yang begitu kuat. Namun, itu tidak menakutkan seperti sebelumnya. Selain itu, Lin Xuan masih berada di menara esensi hitam dan belum keluar. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa Lin Xuan benar-benar akan berhenti di sini dan tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Terutama ketika mereka melihat Murong Xingyu, yang juga seorang jenius yang mengerikan dari sekte Yuanling dan murid langsung dari ketua sekte, datang bersama Lin Xuan. Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresinya tetap acuh tak acuh, dan dia tetap tidak tergerak. Dia masih sangat percaya pada Lin Xuan. Dia bahkan lebih tidak pasti. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Tidak jauh, Murong Xingyu melihat pemandangan di daftar asal bumi dengan ekspresi tenang. Tidak ada perubahan sama sekali. Karena dia adalah satu-satunya yang mengetahui kekuatan Lin Xuan yang sebenarnya. Dengan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan, dia tidak akan memiliki masalah untuk membunuhnya di depan daftar asal bumi. Alasan dia berhenti mungkin karena Lin Xuan melakukannya dengan sengaja. Segera, dia akan dapat terus bergerak maju dengan kecepatan kilat. Murong Xingyu percaya pada perkiraannya sendiri. Dia hanya perlu menunggu dengan tenang. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, di daftar asal bumi, nama Lin Xuan telah berubah sekali lagi. Setelah itu berubah lebih sering. Kecepatannya telah melampaui imajinasi semua orang. Itu juga menyebabkan semua rumor lenyap tanpa jejak. Semua orang menatap pemandangan itu dengan kaget. Mereka tidak bisa kembali ke akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Hanya Murong Xingyu yang bisa mempertahankan ketenangannya. Dia sangat senang dengan hasil yang diperoleh Lin Xuan. Tidak lama setelah itu, di pavilion elemen bumi di luar White Jade Plaza, para ahli tingkat raja lainnya terkejut. Faktanya, hanya ada satu ahli tingkat kaisar di seluruh kota esensi bumi. Itu juga yang menjaga pavilion sejuta harta karun di kota esensi bumi. Zhao Wuji, dia juga diberitahu, di menara esensi hitam, di dalam lembah yang dibentuk oleh alam ilusi. Suara angin bersiul bisa terdengar. Suasana benar-benar hening. Waktu berlalu, 10 menit berlalu. Lin Xuan baru saja selesai membaca daftar-daftar asal bumi di tangannya. Dia sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang 1000 jenius teratas di daftar asal bumi. Dia menghela nafas panjang. Lumayan. Lin Xuan bergumam dengan suara rendah, dan jejak senyuman muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membolak-balik daftar asal-usul bumi yang diproduksi oleh pavilion sejuta harta karun kali ini. Panen yang dia terima begitu besar sehingga melebihi ekspektasinya. Sekarang, dia memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang semua jenius di daftar asal bumi. Dia juga tahu jenius mana yang harus dia tantang untuk mendapatkan bakat-bakat yang menantang surga atau harta karun lainnya. Itu cukup untuk bakat, potensi, dan kekuatan tempurnya untuk naik ke level 1. 10 menit ini tidak sia-sia. Setelah beberapa kali menarik napas, Lin Xuan menjadi tenang. Dia meletakkan buku giok di tangannya dan menatap Gao Yuanhao. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tidak perlu membuang waktu lagi. Segera, Lin Xuan ditampar. Kali ini, dia tidak mengaktifkan seni bela diri apapun. Makna mendalam palsu, kristal mendalam. Itu hanya tamparan biasa. Namun, dengan kekuatan fisik Lin Xuan yang menakutkan, tamparan biasa darinya secara alami tidak akan menjadi tamparan biasa. Suos, seluruh lembah dipenuhi dengan suara angin melolong. Seolah-olah angin itu memenuhi seluruh langit. Angin itu mengembun menjadi tornado dengan lebar puluhan meter dan tinggi ratusan meter. Angin itu menyerbu ke arah Gao Yuanhao. Sepertinya angin itu bisa menyapu seluruh dunia. Di mana-mana yang dilewatinya, bahkan Void tampak bergetar, seolah-olah tidak bisa menahannya. Bab 549, Api yang melahap. Berlawanan. Ketika Gao Yuanhao melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis dan seluruh tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi dengan teror. Dia tahu bahwa saat ini masih akan datang. Dia akan kalah. Hanya melihat dari jauh, ini mungkin jauh dari apa yang bisa dia tolak. Namun, Gao Yuanhao tidak menyerah. Sebaliknya, dia melepaskan serangan terkuatnya dan melakukan upaya terakhirnya. Burung api yang lebih besar menghadapi tamparan Lin Xuan, mengirimkan hembusan angin yang sangat besar. Sayangnya, itu tidak berhasil. Jarak antara mereka berdua terlalu jauh. Bahkan sebelum menyentuh tornado besar, angin yang menakutkan telah membelah burung api besar itu menjadi dua.
Ketika keduanya benar-benar bersentuhan, dalam sekejap, burung itu hancur, tanpa meninggalkan percikan api sedikit pun. Seolah-olah seekor sapi lumpur telah memasuki laut, tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Angin besar terus terbang ke depan seolah-olah tidak mengalami kerusakan. Di bawah tatapan kaget Gao Yuanhao, itu terbang ke bawah. Rip, suara kain robek terdengar. Bayangan itu, Gao Yuanhao menghilang. Tantangan berhasil, penantang Lin Xuan, tahap transformasi kristal tingkat ke-12, peringkat 782 dalam daftar asal bumi. Pada saat yang sama, suara dingin terdengar. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas disebut. Lanjutkan. Kemudian, dia memilih lawan berikutnya. Kali ini, Lin Xuan bukan lagi penantang acak. Sebaliknya, dia memilih sesuatu dengan tujuan. Dia berada di peringkat 759 dalam daftar asal bumi, menurut Sun Chen. Lingkungan pertempuran berubah lagi, berubah menjadi genangan magma. Lin Xuan melayang di udara. Tidak lama setelah itu, bayangan tinggi dan kuat mengembun di void di kejauhan, dan memegang kapak besar di tangannya. Ekspresi Lin Xuan menjadi serius. Panel atribut lawan ada di garis pandangnya. Bakat pemakan api untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan tempur dan fisik seseorang dengan melahap api atau benda spiritual yang berhubungan dengan api. Itu harusnya bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang sedikit di lingkungan pertempuran kolam magma ini. Aku ingin tahu seberapa kuat itu. Mata Lin Xuan berbinar. Saat ini, target yang dia pilih bukan lagi jenius biasa. Mereka semua adalah jenius dengan setidaknya beberapa kemampuan khusus, harta karun, dan bakat bawaan. Lebih mudah baginya untuk menduplikasi dan meningkatkannya. Di sisi lain, Sun Chen yang tinggi dan kokoh memegang kapak perak setinggi 2 meter di tangannya sambil menatap Lin Xuan. Dia menyapu pandangannya lagi dan melihat bahwa medan pertempuran dipenuhi dengan magma. Dia mengeluarkan tawa liar dan menunjukkan ekspresi jijik dan arogansi. Aku tidak pernah berpikir bahwa tahap transformasi kristal tingkat ke-12 akan berani menantangku, Sun Chen. Selain itu, dia secara khusus memilih jenis kolam magma yang cocok untukku. Sangat bagus, dia mampu membunuh jalan menuju posisi 782 dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal tingkat ke-12. Ini sudah menjadi rekor baru. Sepertinya, Anda harus menjadi jenius mengerikan yang digosipkan. Tapi kesombonganmu menyebabkan kau kalah hari ini. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalami apa arti kekalahan sejati, keputusasaan. Setelah mengatakan itu, Sun Chen tertawa keras dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengaktifkan kemampuan bawaan Dever Fire miliknya. Di bawah, whoosh, dalam sekejap, aliran lava meraung dan naik dari bawah ke atas, melawan arus. Itu terbang menuju Sun Chen. Itu benar-benar melilit Sun Chen. Dia berubah menjadi seseorang yang terbuat dari lava. Kapak perak di tangannya juga berubah menjadi kapak magma. Aura di sekitarnya juga membumbung tinggi sekali lagi. Anak nakal, kalah, putus asa. Segera, Sun Chen berteriak keras sambil mengayunkan kapaknya. Cahaya kapak magma membelah langit menjadi 2. Kekuatannya sangat mengejutkan. Itu menebas ke arah Lin Xuan. Sudut mulut Sun Chen melengkung menjadi senyuman. Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa mengalahkan seorang jenius mengerikan yang legendaris, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Namun, adegan berikut menyebabkan senyumnya membeku dan berubah menjadi keputusasaan. Di sisi berlawanan, menghadapi cahaya kapak magma yang begitu kuat, ekspresi Lin Xuan tetap acuh tak acuh dan tidak tergerak. Ding, 30 juta poin energi dikonsumsi. Duplikasi berhasil, memperoleh keterampilan bawaan King Rank Fire Devouring. Mendengar pemberitahuan dingin dari sistem, Lin Xuan sedikit menganggukkan kepalanya. Benar saja, bakat pemakan api ini luar biasa. Itu hanya peringkat raja, nilainya bahkan lebih tinggi dari banyak harta karun tingkat kaisar. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Namun, basis kultivasi Sun Chen tidak cukup tinggi, dan kemampuan bawaan serta keterampilan seni bela dirinya yang lain juga kurang. Dia tidak cukup kuat untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari seni bela diri yang aneh ini. Tentu saja, dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal pertengahan, dia akan dapat melepaskan kekuatan yang jauh melebihi tahap transformasi kristal akhir biasa. Lin Xuan melihat ke arah cahaya kapak magma yang turun dari langit dan berkomentar dengan dingin. Setelah itu, dia juga menyerang. 1000 gelombang kejutan berlapis. Dalam sekejap, aura agung meletus dari tubuh Lin Xuan. Dalam sekejap, dengan Lin Xuan sebagai pusatnya, badai tak berujung melonjak keluar. Itu mengembun menjadi telapak tangan besar yang berukuran 3000 meter, hampir menutupi langit. Itu benar.
Di tanah magma ini, Lin Xuan menggunakan seni bela diri yang berhubungan dengan air dengan sengaja. Dia ingin mengujinya saat dia melakukannya. Segera, suhu roh magma yang awalnya terik tiba-tiba turun drastis. Kekosongan itu dipenuhi dengan uap air yang tak berujung. Magma yang ganas di bawahnya juga menjadi tenang. Seolah-olah Lin Xuan telah mengubah cuaca hanya dengan satu pukulan. Itu sangat menakutkan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Hanya ketika Sun Chen pulih dari keterkejutannya, dia menyadari perubahan yang begitu besar. Ekspresinya membeku sejenak. Itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah pengaturan pertempuran dari tahap transformasi kristal yang dihasilkan oleh menara esensi hitam. Bahkan panggung bela diri Void mungkin tidak bisa mengubah ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Sun Chen bergumam. Dia merasa itu tidak masuk akal. Ini telah menyegarkan persepsinya tentang dunia. Bagaimana dia berani mempercayainya? Dia hampir berpikir bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi jenis lain. Atau mungkin menara esensi hitam telah mengubah lingkungan pertempuran. Namun, serangan Lin Xuan tidak akan berhenti. Di langit, telapak tangan raksasa yang tampak seperti gelombang besar yang menyapu langit turun dengan ledakan keras. Tepuk tangan, dia meremas dengan kuat. Boom! Setelah ledakan keras, cahaya kapak yang memiliki kekuatan menakjubkan hancur. Itu hanya berhasil merobek sebagian kecil dari telapak tangan gelombang air selubung surga. Telapak tangan gelombang air yang menyelimuti surga terus menyusut, menyelimuti Sun Chen di dalamnya. Jadi, ini benar-benar seranganmu. Kekuatan tahap bela diri Void, apakah ini jenius-jenius yang legendaris? Sun Chen melihat ke arah telapak tangan yang menutupi langit, tapi dia bahkan tidak bisa menghindarinya. Keputusasaan dan keterkejutan memenuhi matanya. Kemudian dia dihancurkan dan dikalahkan. Telapak tangan dari gelombang air yang menyelimuti surga menghilang. Suara dingin itu terdengar. Peringkat Lin Xuan naik sekali lagi. Memang, di bawah perbedaan absolut dalam kekuatan tempur, efek dari apa yang disebut lingkungan pertempuran tidak layak disebut. Tentu saja, jika kekuatan seseorang sama, itu masih sangat penting. Lin Xuan berkomentar dengan acuh tak acuh. Setelah itu, tantangan berlanjut. Lin Xuan juga memulai mode tantangan gilanya. Semua lawan yang dia temui langsung terbunuh dalam satu gerakan. Bab 550. Cepat. Selanjutnya, Lin Xuan memulai mode tantangan gilanya. Satu demi satu tantangan datang. Perbedaan peringkatnya tidak besar. Beberapa bahkan berada di 10 besar. Lingkungan pertempuran yang mereka pilih juga berbeda. Namun, proses dan hasilnya sama. Setelah Lin Xuan menduplikasi harta karun itu, dia langsung terbunuh dan menang. Perlu diketahui bahwa daftar asal bumi ini dikenal sebagai jenius terkuat di seluruh benua Dongyuan. Setiap orang dari mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap Raja Bela Diri. Namun, batas usianya adalah 30 tahun. Esensi kehidupan seorang prajurit tahap transformasi kristal telah melonjak, dan dia bukan lagi orang biasa. Umurnya juga melonjak, mencapai 300 tahun. 30 tahun, dibandingkan dengan umur ini, hanyalah tahap pemuda. Bahkan jika bakatnya luar biasa, itu tidak mungkin sangat kuat. Lin Xuan juga berada pada tahap transformasi kristal. Dia masih berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal, yang lebih rendah dari garis bawah daftar asal bumi. Namun, kekuatan tempurnya menentang surga. Dia adalah tahap bela diri Void yang satu alam lebih tinggi dari tahap transformasi kristal. Dia bahkan bisa melawan prajurit tahap bela diri Void akhir. Prajurit daftar asal bumi ini secara alami bukan tandingan mereka. Pada dasarnya, bahkan serangan biasa dari Lin Xuan tidak bisa menahannya. Kecuali mereka yang berada di 100 besar daftar asal bumi dan telah mencapai tahap bela diri Void. Para jenius lainnya dalam daftar bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Itu setara dengan memberikan harta dan poin energi kepada Lin Xuan. Waktu berlalu dengan cepat. Daftar asal bumi ke-726 Yuan Sanhai, Zhou Li ke-701, Tang Suyun ke-657, dan Qian Xiaoyu ke-615. Satu persatu, tantangan berlalu. Peringkat Lin Xuan juga meningkat dengan cepat. Dia juga telah memperoleh banyak hal. Di dunia luar, di luar menara esensi hitam, kerumunan praktisi bela diri yang sedang mendiskusikannya dengan suara rendah mengejeknya. Lin Xuan memandang prajurit daftar asal bumi dan melihat bahwa dia telah membuat lompatan besar ke dalam peringkat. Mereka semua tertegun, dan ekspresi mereka kosong. Mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Waktu yang lama telah berlalu. Peringkat Lin Xuan juga melonjak beberapa kali, mencapai lebih dari 600, dan dia berada di peringkat 700 teratas.
Baru pada saat itulah orang-orang secara bertahap sadar. Dalam sekejap, desisan, desisan, desisan. Serangkaian helaan napas bisa terdengar. White Jade Plaza sekali lagi menjadi berisik. Itu sangat hidup. Gelombang suara mendidih dan mengalir ke langit. Apa-apaan ini? Bukankah ini terlalu ganas? Ini baru sebentar, tapi dia sudah berhasil mencapai lebih dari 200 tempat berturut-turut. Dia terlalu kuat. Ini pasti pembunuhan instan. Apakah Lin Xuan ini benar-benar tahap transformasi kristal tingkat 12? Bahkan Tang Suyun, yang berada di peringkat 657 dan berada di puncak tahap transformasi kristal tingkat ke-6, dapat langsung membunuhnya. Ini terlalu menakutkan. Ini adalah orang jenius yang dikabarkan jenius. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tidak, aku khawatir Lin Xuan ini bahkan lebih menakutkan daripada jenius-jenius yang legendaris. Tidakkah kamu melihat bahwa Lin Xuan hanya berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal? Kalau begini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk 600 besar. Saya memperkirakan bahwa tidak akan lama lagi dia akan menjadi tidak takut dengan apa yang disebut aturan tak terucapkan itu. Tidak heran Lin Xuan masih berada di tahap transformasi kristal tingkat ke-12, dan dia datang untuk menantang daftar asal bumi. Jika Lin Xuan bisa masuk 600 besar, maka dia akan bisa memecahkan rekor seluruh benua Dongyuan dalam 1000 tahun. Mari kita tunggu dan lihat. Semua seniman bela diri dengan penuh semangat berdiskusi, wajah mereka sangat terkejut. Kali ini, penampilan Lin Xuan, peringkat yang meningkat pesat itu membuat mereka semua takut. Pada saat ini, mereka mencoba membuat keributan. Baru setelah itu mereka memastikan bahwa pemandangan di depan mereka bukanlah ilusi tetapi fakta nyata. Para seniman bela diri juga terkejut sejenak, dan mereka bahkan lebih terkejut. Banyak dari mereka telah tinggal di Earth Essence City untuk waktu yang lama. Banyak dari mereka telah tinggal di garis bawah selama lebih dari setengah tahun. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kemajuan yang begitu cepat. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, bahkan hanya dalam waktu satu tarikan napas, dia telah melompat ke 10 besar atau bahkan 10 besar. Kecepatan lompatan semacam ini jelas menunjukkan bahwa selama tantangan, lawan akan langsung terbunuh. Tidak butuh banyak waktu. Adapun Lin Xuan sendiri, dia hanya berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal. Jumlah lawan yang dia tantang telah meningkat dari 800 menjadi 600. Hampir semua dari mereka berada di tahap transformasi kristal pertengahan, dan ada cukup banyak dari mereka yang berada di tingkat ke-6. Namun, hasilnya masih sama. Itu juga menunjukkan bahwa kekuatan tempur Lin Xuan telah melampaui alam, serta ketakutan bakatnya. Mereka mungkin bahkan lebih menakutkan daripada para jenius mengerikan yang dikabarkan. Semua seniman bela diri bahkan lebih terkejut. Kecepatan kemajuan yang mencengangkan seperti itu juga menunjukkan bahwa Lin Xuan seharusnya tidak memiliki masalah untuk masuk ke dalam 600 besar. Dia tidak lagi takut dengan apa yang disebut aturan tak tertulis. Kata-kata ejekan dan obrolan yang tidak penting juga menghilang dalam sekejap. Ekspresi semua orang adalah ekspresi pemujaan dan penghormatan. Mereka tidak lagi berani memiliki pikiran yang sama seperti sebelumnya. Mereka tahu bahwa keberadaan yang benar-benar mengerikan itu jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Bahkan, itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka bayangkan. Mereka tidak akan lagi menyinggung perasaannya. Di depan menara esensi hitam, tetua panggung Raja Bela Diri Zhang juga terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya bereaksi. Dia mendengarkan diskusi di atas panggung. Melihat daftar asal bumi yang tinggi, peringkat Lin Xuan belum berhenti. Itu juga sangat mengejutkan. Dia menghela nafas dengan emosi. Layak menjadi murid dari prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi itu, jenius mengerikan dari sekte Yuanling. Benar-benar menakutkan. Sebagai salah satu penjaga kota esensi bumi, pembudidaya bela diri tingkat raja, dia adalah salah satu murid dari pavilion sejuta harta karun. Dia telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Dia telah melihat banyak jenius dan jenius. Namun, jika Lin Xuan seperti ini, jelas bahwa dia belum genap 20 tahun, dan basis kultivasinya hanya pada tahap transformasi kristal tingkat ke-12. Namun dia mampu mencapai peringkat seperti itu. Kemajuan yang begitu cepat menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tempurnya. Ini juga pertama kalinya dia melihatnya. Hatinya semakin bergetar. Dia telah memperoleh banyak pengetahuan. Pada saat ini, melihat daftar asal bumi dan nama Lin Xuan, dia juga menantikan saat Lin Xuan bisa masuk 600 teratas. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Untungnya, dia menyukai Lin Xuan dan keluar untuk menyapanya tepat waktu.
Lin Xuan telah memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di daftar asal bumi. Bisa dibayangkan betapa tinggi pencapaiannya di masa depan dan betapa menakutkannya dia di masa depan. Dia akan menduduki peringkat teratas di benua Dongyuan. Manfaat berteman dengan keberadaan seperti itu di masa depan tidak terbayangkan olehnya. Dia secara alami senang di dalam hatinya. Di sisi lain, Murong Xingyu masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Namun, ada senyuman di wajahnya. Dia senang dengan hasil yang diperoleh Lin Xuan. Namun, yang membuatnya bingung adalah, dengan kekuatan tempur Lin Xuan yang menakutkan, dia bisa dengan mudah menerobos ke puncak daftar asal bumi. Mengapa dia tetap berada di luar 600 dan perlahan-lahan maju? Meskipun sepertinya kecepatannya sangat cepat, lawan yang dia tantang semuanya adalah prajurit alam transformasi kristal tahap menengah awal. Lawan-lawan ini tidak layak disebut oleh Lin Xuan. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Mengapa Lin Xuan tetap tinggal? Dia juga tidak begitu mengerti. Namun, ini mungkin melibatkan rahasia Lin Xuan, jadi dia tidak akan bertanya. Lagi pula, setiap orang punya rahasia. Dia juga punya rahasianya sendiri.